Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helma Syahila dengan NIM 2104228 ingin mempresentasikan materi pertemuan 3 mata kuliah Governansi Digital dengan dosen penampu yaitu Ibu Nora Eka Putri, SIP, MSI. Yang pertama kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dasar digital governance. Yang A yaitu governance adalah proyek yang bersifat teknologi. Tata kelola teknologi informasi atau IT governance adalah suatu cabang dari tata kelola perusahaan yang berfokus pada sistem teknologi informasi atau TI serta manajemen kinerja dan risikonya. IT governance dapat mengetahui sumber dari risiko yang ada dan melacaknya sehingga dapat langsung diatasi, meningkatkan kinerja organisasi. Dengan diterapkannya IT governance, departemen IT di organisasi akan lebih selaras dengan tujuan organisasi, sehingga mereka dapat fokus pada proyek mereka. IT governance merupakan sistem tata kelola terhadap sistem teknologi informasi. Sistem tata kelola dari IT governance ini meliputi pembangunan kebijakan dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, penggunaan teknologi informasi yang efisien, efektif, dan aman oleh user, serta proses manajemen teknologi informasi yang efektif. Penerapan IT governance berfungsi untuk menghasilkan sistem teknologi informasi yang berjalan secara efisien serta membantu mendefinisikan kebijakan dan prosedur dalam proses IT, membantu dalam mendokumentasikan aktivitas terkait teknologi informasi, serta membangun perencanaan teknologi informasi yang efektif. Ruang lingkup yang tercakup dalam IT governance terdiri atas beberapa aspek, yaitu aspek yang berkaitan dengan manajemen perubahan, manajemen ketersediaan, manajemen masalah, manajemen peluncuran, serta manajemen tingkat servis. Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa IT governance yang dijalankan sudah baik. Beberapa indikator tersebut mencakup sistem tata kelola yang berkualitas, terdefinisikan dengan baik, serta bersifat proses yang dapat diulang dan telah terukur dengan matriks. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai poin B, yaitu hambatan pelaksanaan e-governance. Adapun beberapa aspek yang menjadi hambatan implementasi e-governance antara lain yaitu menurut Kurniawan 2006. Pertama yaitu leadership, yaitu mencakup prioritas dan inisiatif pemimpin dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua yaitu infrastruktur jaringan informasi yang belum memadai. Yang ketiga yaitu kualitas dan keamanan pengelolaan informasi yang masih rendah. Yang keempat yaitu lingkungan bisnis terkait teknologi informasi belum stabil dan masih dimonopoli oleh pihak tertentu. Yang kelima yaitu adanya difusi teknologi pada unsur-unsur masyarakat termasuk organisasi serta tingkat pemahaman masyarakat akan memanfaatkan teknologi yang masih rendah. Selain itu, masih perlu adanya edukasi terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi kepada masyarakat. Di sisi lain, kendala aplikasi e-gov di Indonesia dikarenakan jumlah masyarakat Indonesia yang punya akses dan bisa memanfaatkan arus informasi melalui internet belum mencapai 25% dari total penduduk Indonesia. Adapun menurut Kumorotomo 2009, hambatan implementasi e-governance disebabkan oleh penerbitan peraturan tentang informasi dan transaksi elektronik yang terlambat seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Selain itu, faktor kepemimpinan juga menentukan implementasi e-governance di Indonesia. Faktor ini dipengaruhi oleh adanya konflik kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, peraturan yang masih kurang mendukung alokasi anggaran yang kurang memadai, dan pembakuan sistem yang tidak jelas. Masalah-masalah itu muncul karena kurangnya komitmen dari para pemimpin atau pejabat yang menyelenggarakan e-governance.
Yang poin ketiga yaitu poin C, maksud dari apa itu maksud dari governmentality. Governmentality adalah bentuk rasionalisasi dari bagaimana kekuasaan diinternalisasi dalam tubuh sosial. Artinya, negara mengatur tindakan atau perilaku masyarakat dengan cara meninternalisasikan penundukan agar menjadi populasi yang patuh. Relasi negara masyarakat dapat dilihat dari cara negara mengontrol populasi. Yang terakhir yaitu poin D, yaitu tata kelola e-public. Tata kelola e-public adalah suatu konsep yang mencakup pengelolaan dan penyediaan informasi layanan dan partisipasi publik melalui platform elektronik atau online. Tata kelola e-public melibatkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam lingkungan digital. Penerapan tata kelola e-public yang baik dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga dalam proses pemerintahan, menciptakan lingkungan digital yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sekian hasil presentasi saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.